Hai cooking lovers, nah ini video perdana aku di channel YouTube aku Kedai Kiki. Selamat datang ya buat kalian pengunjung baru dan pertama kali menonton video ini. Nah di video kali ini aku mau bikin bolu gulung pandan keju yang ekonomis banget. Jadi tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Nah, pertama aku mau kocok dulu. Ini ada 4 butir kuning telur dan 2 butir telur utuh ya. Ini aku kocok dengan speed kencang, speed paling tinggi, itu sampai dia benar-benar mengental dan berjejak. Nah, di sini aku juga sambil masukin gula pasir. Ini aku pakai gula pasirnya sebanyak 75 gram ya. Kita masukinnya sedikit-sedikit saja. Setelah mengental seperti ini, bisa kalian matikan mixernya, atau kalau aku pakai speed paling rendah, terus aku masukin bahan keringnya. Ini bertahap juga. Ini bahan keringnya ada 10 gram susu bubuk, 12 gram maizena, 40 gram tepung kue yang protein sedang ya. Terus aku tambahkan setengah sendok teh baking powder dan aku kasih 2 cubit garam. Nah ini aku aduk-aduk, terus aku ayak, baru deh aku masukin ke adonan telur yang tadi sudah aku kocok. Nah ini dia, kalian bisa lihat ini masukinnya bertahap ya. Dan kalau mau pakai spatula aduk balik atau aduk lipat itu boleh, tapi di sini aku supaya lebih gampang aku pakai mixer tapi speed rendah. Nah, jika adonannya sudah merata, tercampur rata, baru deh di sini aku campur, aku ambil sedikit adonan ke bahan basah. Bahan basahnya itu terdapat di dalamnya itu 30 gram santan kental, boleh pakai santan instan ya. Terus ada 25 gram minyak sayur dan aku pakai setengah sendok teh pasta pandan. Jadi untuk pencampuran yang lebih mudah, aku ambil dulu sedikit adonan, terus aku campur ke campuran santan dan minyak ini. Setelah rata baru deh aku masukkan kembali ke adonan yang sudah mengental tadi. Nah, di sini aku pakai pengadukannya pakai spatula dengan sistem aduk balik ya. Dan ini kalau sudah dicampur seperti ini, dia akan lebih mempermudah kita untuk pencampuran di bahan adonan tepung dan telur tadi, karena dia sudah menyatu kan, jadi tinggal kita campur ke adonannya aja. Nah, jadi seperti ini lebih mudah. Nah, ini dia hasilnya, dan ini masih bener-bener adonan itu nggak kempes ya, bener-bener masih kental dan padat. Setelah itu aku sudah menyiapkan loyang untuk bolu gulung. Di sini aku pakai yang ukuran 24 x 24, tingginya 2 cm. Yang bawahnya udah aku lapisi dulu dengan minyak atau boleh pakai margarin juga, baru deh kalian lapis dengan kertas roti seperti yang aku bikin ini. Nah, selanjutnya langsung aja kita tuang adonannya ke dalam loyang. Nah, setelah kita tuang semua adonan ke dalam loyang, jangan lupa dihentak-hentakkan sedikit agar gas atau gelembung udara yang ada di dalam adonan itu bisa keluar, supaya bentuk tekstur bolunya itu benar-benar bagus.
Nah ini dia hasilnya sudah matang. Tadi bolunya dipanggang pada suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit ya. Dan ini setelah matang sudah aku dinginkan. Aku buka dulu lapisan kertas rotinya. Nah cakep banget hasilnya kan. Jadi jangan lupa kalian hentak-hentakkan dulu bolunya, adonannya sebelum dipanggang ya. Nah ini untuk adonan krimnya aku pakai buttercream. Untuk resep ini aku udah ada stok, cuma nanti resepnya aku bikin di description box aja ya. Ini aku udah ada stok, aku masukin kulkas. Dan di sini aku tinggal nambahin keju parut aja supaya ada keju-kejunya gitu, supaya dia ngeju. Atau boleh kalian ganti pakai keju oles juga boleh. Pokoknya nanti resep lengkapnya aku bikin di description box. Dan aku bakalan bikin rincian biaya yang akan terpakai, karena bolu ini benar-benar ekonomis dan bagus untuk kalian jual kembali untuk usaha. Karena budget bolu gulung kan rata-rata itu biayanya itu 50-an ribu kan. Nah ini bisa di bawah itu. Nah setelah cream cheese-nya itu sudah jadi, langsung aja aku oles. Di sini aku olesnya nggak mau terlalu tebal ya, aku takut enak banget karena dipakai krim terus keju. Kalian boleh sih pakai whipped cream, tapi ini kan sistem ekonomis, jadi lebih bagus pakai resep buttercream. Dan ini buttercreamnya benar-benar nggak yang enak dan manis, jadi benar-benar light, dia benar-benar rasanya tuh light dan nggak enak ya pokoknya. Jadi ini aku olesin tipis-tipis aja, terus aku nanti bakalan tambahin keju parutnya juga sedikit di dalamnya. Nah, di sini bisa kalian lihat teknik penggulungannya seperti ini, yaitu kalian padatin dulu, terus setelah kira-kira padat, kalian tekan-tekan aja, tapi jangan sampai patah ya. Ini benar-benar bolunya lembut banget, jangan sampai patah. Dan alhamdulillah aku berhasil di sini, padahal ini pertama kalinya aku bikin bolu gulung. Nah ini kalian bisa lihat gulung perlahan. Dan itu di samping aku ada scraper. Di situ fungsi scraper untuk memadatkan adonan bolu gulung ini tadi. Nanti bisa kalian lihat di video ini ya. Oke, seperti ini cara memadatkannya, bisa kalian lihat. Nah setelah ini, jika kalian mau lebih mantap lagi meyakinkan ini benar-benar padat, bisa langsung kalian simpan dulu di kulkas kira-kira sekitar 15 menitan. Tapi aku nggak simpan karena ini benar-benar udah padat ya. Jadi itu fungsinya scraper itu untuk memadatkannya. Dan ini benar-benar bagus, mulus, nggak ada lecet sama sekali. Padahal ini perdana aku bikin. Jadi resep ini cocok banget buat kalian pemula yang mau coba usaha bikin bolu gulung atau kue-kue dapur rumahan. Ini cocok banget karena modalnya sangat minim. Dan di sini dia aku langsung aja oles lagi bagian luarnya dengan buttercream yang tadi juga. Nah di sini aku oles juga sama tipis-tipis aja karena aku nggak mau rasanya enek. Aku mau lebih tetap dominan terasa bolu pandannya juga ya. Aku nggak mau terlalu buttercreamnya yang terasa. Nah di sini oles tipis dan aku juga taburin keju parutnya. Kalian bisa pakai sistem marut kejunya yang keju gondrong gitu, tapi aku nggak bisa karena keju aku tuh sisanya itu hanya setengah, jadi nggak bisa buat yang panjang-panjang gitu. Kalau pakai keju yang masih blok utuh mungkin masih bisa ya. Ini aku udah berusaha buat panjang utuh tapi nggak bisa juga ya, sedapat seukuran kejunya aja. Nah ini dia udah jadi, dan langsung finishingnya aku kasih potongan daun pandan untuk mempercantiknya. Kalian boleh satu seperti itu juga manis untuk dijual, atau susun bebaris ada 5 atau 4 juga manis. Nah ini dia bolu gulung ekonomis. Untuk modalnya nanti aku share juga di bawah di description box. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di resep aku selanjutnya.